Perkenalkan, nama saya Putu Melita Riantini dengan NIM 211304116 dari kelas 4A Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai indera pengecap. Yuk disimak video berikut ini. Bagian-bagian mana pada indera pengecap atau lidah yang berfungsi merasakan rangsang dari benda-benda yang masuk ke mulut kita? Jelaskan. Pada gambar di samping merupakan gambar dari anatomi lidah. Nah, lidah merupakan organ indera pengecap utama pada manusia. Di dalam lidah terdapat ribuan papila atau tonjolan kecil yang bertugas untuk merasakan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Terdapat beberapa jenis papila lidah yang berfungsi dalam indera pengecap. Yang pertama yaitu papila filiform. Papila filiform terdapat di seluruh permukaan lidah, kecuali di bagian belakang lidah. Papila ini bertanggung jawab untuk merasakan tekstur dan kekentalan dari makanan. Yang kedua ada papila fungiform. Papila ini terdapat di bagian ujung dan sisi lidah. Papila fungiform berfungsi untuk merasakan rasa manis, asam, dan juga asin. Yang ketiga ada papila foliata, yang mana papila foliata ini terletak di bagian belakang lidah. Papila foliata berperan dalam merasakan rasa pahit. Dan keempat ada papila sircumfallata. Papila sircumfallata terletak di pangkal lidah. Papila sircumfallata ini berperan dalam merasakan rasa pahit. Ketika makanan dan minuman masuk ke dalam mulut, zat-zat kimia pada makanan tersebut akan terikat dengan reseptor pada papila lidah yang sesuai dan menghasilkan sensasi rasa yang dikenal oleh kita. Seluruh rangsangan yang diterima oleh papila lidah akan dikirimkan melalui syaraf ke otak untuk diproses dan dikenali sebagai rasa tertentu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jalannya rangsang yang diterima oleh kuncup pengecap atau reseptor pada lidah hingga terjadi respon? Jelaskan. Rangsangan yang diterima oleh kuncup pengecap pada lidah akan diubah menjadi impuls listrik oleh sel-sel reseptor pada lidah. Setelah impuls listrik terbentuk, maka impuls tersebut akan dikirim ke saraf kranial yang membawa informasi tersebut menuju otak. Sinyal tersebut akan masuk ke pusat pengecap di korteks cerebral, di mana informasi tersebut akan diintegrasikan dan dianalisis. Korteks cerebral akan mengenali rasa dari rangsangan tersebut, apakah rasa tersebut manis, asin, pahit, ataupun asam, dan akan memberikan respon yang tepat. Respon tersebut mungkin berupa pengeluaran air liur, rasa kenyang, atau keinginan untuk mengunyah atau menelan makanan. Selain itu, rangsangan pada lidah juga akan mempengaruhi selera dan kebiasaan makan seseorang, sehingga responnya juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.
tertentu menjadi sinyal listrik yang akan diterima oleh syaraf. Sel-sel reseptor pada lidah juga dapat membedakan intensitas dari rangsangan yang diterima, sehingga orang dapat merasakan rasa yang berbeda-beda tergantung pada konsentrasi atau kekuatan dari zat yang mereka akan makan ataupun minum. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada lidah jika kita makan makanan yang terlalu panas? Mengapa demikian? Jika kita makan makanan yang terlalu panas, maka lidah kita akan terbakar atau mengalami luka bakar yang disebut dengan lidah terbakar. Hal ini disebabkan oleh panas yang merusak sel-sel pada permukaan lidah yang menyebabkan rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan. Lidah terbakar terjadi karena papila atau pembuluh kecil pada permukaan lidah terkena panas yang berlebihan. Selain itu, papila pada lidah juga membantu untuk merasakan rasa makanan, sehingga ketika papila terbakar, rasa makanan bisa menjadi terdistorsi atau hilang sementara. Untuk mengatasi lidah terbakar, sebaiknya segera minum air dingin atau makan sesuatu yang dapat meredakan rasa sakit seperti es krim. Hindari makan makanan atau minuman panas selama beberapa waktu hingga lidah sembuh sepenuhnya. Pertanyaan keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada usia. Kemampuan indera pengecap seseorang dapat menurun seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua ada kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan, penyakit diabetes, dan masalah gigi dapat mempengaruhi kerja indera pengecap. Yang ketiga ada penggunaan obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti antibiotik, obat tekanan darah, dan obat-obatan kemoterapi dapat mempengaruhi indera pengecap. Yang keempat ada kebiasaan merokok. Merokok dapat merusak indera pengecap sehingga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk merasakan rasa makanan. Yang kelima ada pola makan yang buruk. Konsumsi makanan yang tidak seimbang atau terlalu banyak makanan yang diolah dapat mempengaruhi kerja indera pengecap. Yang keenam ada paparan bahan kimia. Paparan bahan kimia seperti pestisida atau bahan kimia industri dapat merusak indera pengecap. Dan yang terakhir ada faktor keturunan, yaitu beberapa kelainan genetik dapat mempengaruhi kerja indera pengecap. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam merasakan rasa makanan dan dapat mempengaruhi kesehatan dan juga kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Terima kasih dan semoga video ini dapat bermanfaat.